far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something now, stuck and trying to get up out of this hole. I tried to be strong, I tried to make it work, but I've been feeling too numb. Skies are bleeding on me, why'd you leave me lonely? 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 어슬안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taku Janat Saada. Saya biasa dipanggil Mita. Saya dari Polita Sof dan Psikoterapi Fakultas Sosiologi dan Filsafat kelas F2 dengan NIM 0702062241. Di sini saya akan mempresentasikan simbol-simbol sufistik dalam pesantren di mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren. Yang pertama adalah arsitektur simbol. Simbolik merupakan sebuah persamaan persepsi manusia terhadap suatu objek karena adanya persamaan tempat, waktu, budaya, dan juga lainnya. Simbolik dipercaya dapat menyatukan persepsi semua orang terhadap suatu desain. Penyatuan persepsi ini dikarenakan setiap orang ini memiliki penilaian yang sama terhadap suatu hal karena penggunaan simbolik. Suatu pemahaman yang menimbulkan suatu penilaian terhadap suatu desain akan tersampaikan dengan baik. Sedangkan kata arsitektur sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu arsitekton, yang terbentuk dari dua istilah, yaitu arke dan juga tekton. Arke memiliki arti yang asli, awal, primer, otentik, dan juga tekton memiliki arti stabil, kokoh, stabil, statis. Jadi arsitekton merupakan pembangunan primer atau berarti tukang pakar bangunan. Arsitektur ialah bagian dari sistem tata nilai suatu masyarakat yang termanifestasi dengan wujud bangunan dan struktur-struktur yang telah ada. Jadi arsitektur simbolik adalah pengungkapan kiasan bentuk bangunan yang dapat menimbulkan suatu persepsi pada individu dan juga masyarakat melalui panca indera mereka. Penekanan pada arsitektur simbolik diwujudkan dengan kiasan bentuk bangunan yang dapat menimbulkan persepsi seseorang. Tanda dan simbol simbolik sering digunakan dalam karya-karya arsitektur, baik dalam pengertian secara tersurat, tampil sesuai bentuknya, maupun dalam pengertian tersirat atau mewakili makna tertentu. Misalnya dengan cara analogi atau kiasan. Contohnya kayak orang Cina menggunakan naga sebagai lambang kekuatan dan biasanya ada di kelenteng Cina. Terus piramida di Mesir yang melambangkan kekuatan dan juga keabadian. Arsitektur dalam Islam. Arsitektur Islam merupakan kesatuan antara proses penghambaan seseorang manusia kepada Tuhannya dengan kebiasaan atau kebudayaan manusia yang memiliki hubungan yang selaras antara manusia, lingkungan, dan juga penciptanya. Arsitektur Islam ini mengungkapkan hubungan geometris yang kompleks, hierarki, bentuk, dan juga ornamen, serta makna simbolis yang mendalam. Hal yang dapat membawa pada perbaikan peradaban salah satu yaitu arsitektur Islam. Karena di dalam arsitektur Islam terdapat hakikat dan juga nilai-nilai Islam yang dapat kita terapkan dalam mengekspresikan esensi tersebut tanpa menghalangi pemanfaatan teknologi bangunan modern yang mengikuti perkembangan peradaban manusia. Baik, selanjutnya adalah simbol-simbol sufistik dalam pesantren. Yang pertama adalah mihrab, yang dimana mihrab ini menggambarkan tentang simbol hubungan vertikal dengan Tuhan yang menjadikan pusat spiritual, tepatnya ada di ruang sholat. Yang kedua adalah kubah. Nah, kubah di sini itu mewakili langit dan juga penyatuan dengan Tuhan yang dimana melambangkan kesucian dan juga kesabaran. Yang ketiga adalah ornamen kaligrafi. Nah, ornamen kaligrafi ini di sini melambangkan tentang pengetahuan dan juga kehidupan spiritual. Seperti itu. Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang konsep-konsep Islam dalam arsitektur. Yang pertama adalah mihrab. Nah, mihrab ini digunakan sebagai simbol arah untuk menunjukkan kiblat dan digunakan sebagai fokus. Nah, fokusnya sebagai pusat perhatian dan juga fokus spiritual santri. Dan juga bisa digunakan sebagai kesucian. Yang kedua adalah kubah. Nah, kubah di sini digunakan sebagai simbol langit. Nah, langit ini menyerupai langit yang melambangkan keagungan kepada Tuhan. Terus digunakan sebagai penyatuan dan juga spiritualitas. Yang ketiga adalah ornamen kaligrafi. Nah, ornamen kaligrafi ini biasanya berupa ayat suci atau bisa berupa dengan kata-kata bijak. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Bila taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.